Tapi sayangnya kandungannya itu harus keguguran, Wak, dan Wawa ini harus dikuret. Nah, masalahnya pada saat itu Wawa sama suaminya ini tinggal di pedalaman Kalimantan karena suaminya bekerja di sana. Alhasil pada saat keguguran ini, Wak, mereka harus berjuang, benar-benar berjuang menembus hutan untuk bisa sampai ke rumah sakit. Nah, di situ dia lah waktu perjuangan menuju ke rumah sakit itulah kejadian horor ini pun banyak kali menimpa Wawa dan juga janinnya. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Udah lama kita nggak dapet KW panjang ya kan. Tengok lah ini, puas-puas lah kalian. Oke, Wak, jadi kisah horor malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Vega dari Sumatera Utara. Halo Vega. Nah, latar belakang Vega ini cukup menarik, Wak. Meski pada saat ini dia tinggal di Sumatera, sebenarnya Vega ini berasalnya dari Sulawesi. Tapi pengalaman horor yang dialami ini berlokasi di Kalimantan kayak gitu ya. Jadi si Vega ini orang Sulawesi, waktu ngirim cerita ini dia udah tinggal di Sumatera Utara, tapi waktu kejadian horornya ada di Kalimantan kayak gitu. Jadi, Wak, kisah ini bermula pada tahun 2014 ketika Vega baru saja lulus dari salah satu perguruan tinggi kesehatan yang ada di Sulawesi. Nah, setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, setelah lulus dari sekolah itu, dari kuliah itu, Vega pun memutuskan untuk merantaulah ke Kalimantan Timur dan mendaftar kerja sebagai bidan di sana. Ini belum ada kerjaan nih, cuman merantau aja ke Kalimantan Timur itu. Nah, selang beberapa waktu kemudian, Vega pun mendapatkan panggilan kerja, Wak, di sebuah klinik yang ada di perkebunan sawit. Jadi semacam jadi petugas di klinik khusus untuk karyawan di perusahaan sawit lah gitu. Tapi waktu itu nggak ditempatkan di Kalimantan Timur, Wak, tempat dia merantau. Vega ditempatkan di Kalimantan Tengah ya. Lalu akhirnya pada tahun 2015 berangkatlah Vega ke Kalimantan Tengah dengan menggunakan bis dari Kalimantan Timur. Pada saat itu Vega hanya berbekal alamat yang diinfokan oleh HRD perusahaannya, Wak. Dan ternyata alamat tuh jauh kali ini, sangat-sangat jauh. Aku tuh sampai harus naik 5 kali bis, tau kau. Dan pada saat menjelang malam, bis yang Vega naik ini pun mulailah memasuki area hutan lindung dan perkebunan sawit. Lalu pada jam 11 malamnya Nadia akhirnya Vega pun sampailah ini di perusahaan yang dimaksud. Perusahaan yang sudah menerima dia gitu kan. Sesampainya di klinik perusahaan itu dengan ditemani satpam yang sedang berjaga di malam itu juga, Vega pun diantarkan ke klinik dan bertemu dengan seorang bidan yang sudah lebih dulu kerja di sana. Namanya Bidan Salsa. Vega sama Bidan Salsa ini kurang lebih seumuran, Wak, dan Salsa inilah yang nantinya juga menjadi teman baiknya Vega selama kerja di sana ya. Nah, singkat cerita, Wak, Vega pun memulai pekerjaannya sebagai bidan di klinik perusahaan sawit itu. Meski memang lokasinya sangat jauh di pedalaman, alhamdulillahnya selama beberapa bulan di sana Nadia, aku pun berhasil melewatinya tanpa gangguan yang berarti gitu. Bahkan ya, Wak, ya, tanpa diduga-duga justru